Siapa mu'alaf paling botol seluruh dunia? Ya, benar. Dogitan. Ini mengherankan dan semua karena cuan sebenarnya. Karena ingin terkenal. Dia ini ingin menjadi orang yang dihormati dan dipanggil ustadz. Mana ada santri Tiongkok mata sipit? Nggak ada. Kalian itu memperhitungkan kalau saya nanti masuk Islam ya terkenal. Terkenalnya apa? Tipu-tipu dan bohong. Dia mengatakan bahwa orang Kristen menuduh Al-Quran itu palsu karena membuat cerita yang tidak ada di dalam Alkitab. Lalu dia tunjukkan Alkitab yang katanya itu adalah milik Yahudi. Padahal apa yang ada di tangan orang Kristen sekarang ini adalah kitabnya orang Yahudi. Perjanjian Lama, 5 kitab pertama itu bercerita tentang silsilah. Nah, di sana ada Abraham dibakar dengan api oleh Raja Namruz. Lalu dia mengambil cerita tafsiran dari Rabi Yahudi. Meskipun sekalipun dia nabi, bahkan malaikat yang membuat cerita bahwa ada cerita Abraham dibakar dengan api, tidak ada di dalam Alkitab. Walaupun ditafsirkan oleh seorang Yahudi sekalipun, berarti itu orang Yahudi botol kayak kamu. Nah, ini videonya. Sekarang kalau mereka bilang bukan Ibrahim yang bukan Abraham yang dilempar dapur api ya. Ini kitab apa namanya? Dahumas. Ya, isinya Pentateuch atau Taurat atau 5 kitab Musa. Kejadian, Quran, Muhammad, Bilangan, Ulangan. Oke, ada tafsirnya Rabi Rashi namanya. Kau cariin ya. Jangan kaget. Ya, karena mereka sering nih ya, terutama dari Polycarpus bilang, wah kisah Abraham yang dibakar itu adalah kisah dongeng gitu kan. Dongeng yang dikutip oleh umat muslim. Nah, inilah gedebuknya mereka. Ya, suruh kesini yang ngomong begitu. Kalau nggak mampu beli kitab begini, suruh kesini. Ngelihat gratis kok, foto juga gratis kok. Artinya perjanjian lamanya kopinya kurang lengkap gitu? Bukan, jadi artinya dalam pandangan orang Yahudi pun, itu ada kejadian Abraham diselamatkan dari tungku apinya Raja Nimrod. Nah ini, zoom Rick. Nah ini bagian zoom. Nih ya, pertama, ya fokus. Nah ini, Abraham hid underground for 13 years from King siapa? Nimrod, who wanted to kill him. Yang kedua, Nimrod flung Abraham into a burning furnace. Artinya apa? Nimrod atau Raja Nimrod melemparkan Abraham ke dalam tungku api. Ini dongeng. Ya, kalau menurut orang Kristen dongeng. Enggak. Dongeng. Nanti kita lanjutkan video ini. Dongeng. Kenapa? Yang paling utama dari apa yang dikatakan oleh Donditan, kesalahan besarnya, dia mengatakan Nimrod itu satu zaman dengan Abraham. Kita tahu bahwa Abraham itu hidup setelah air bah, banjir bandang. Sedangkan Nimrod itu sebelum banjir bandang. Artinya Nimrod ini jauh di bawah, jauh di atas Nuh. Bahkan beda umur itu 3 zaman, lebih dari 3 abad masa antara Nimrod dengan Abraham.
Raja Nimrod dan Abraham beda zaman. Dia adalah tokoh Alkitab yang disebutkan dalam Kejadian dan juga kitab Tawarikh. Putra Kus, karena itu cicit Nuh. Nimrod digambarkan sebagai raja di tanah Sinar, Mesopotamia Hilir. Alkitab menyatakan bahwa ia adalah seorang pemburu perkasa yang menentang Tuhan dan mulai menjadi perkasa di bumi. Tradisi Alkitab dan non-Alkitab mengidentifikasi Nimrod sebagai penguasa yang telah menugaskan pembangunan Menara Babel. Dan identifikasi itu menyebabkan reputasinya sebagai raja yang telah memberontak terhadap Tuhan. Tuhan Alkitab, bukan Tuhan Arab. Tidak ada informasi pasti mengenai perbedaan usia antara Nimrod dan Abraham dalam Alkitab. Namun Nimrod disebutkan sebagai leluhur jauh Abraham dalam kitab Yobel. Menurut semua cerita dan tulisan itu lengkap. Beda dengan apa yang diketahui oleh Muslim. Dia hidup sebelum banjir bandang besar, sedangkan Abraham hidup jauh setelah banjir itu, sekitar 1000 tahun kemudian, menurut pemahaman Alkitab ini. Jadi Anda bisa membaca Kejadian 10. Tidak ada bukti langsung bahwa Nimrod adalah orang historis. Mungkin itu hanya cerita di dalam non-Alkitab atau daftar raja yang di Mesopotamia yang dianggap lebih tua dari catatan Alkitab. Sejarawan telah gagal untuk mencocokkan Nimrod dengan tokoh sejarah nyata yang dibuktikan. Atau untuk menemukan hubungan historis linguistik, genetik antara orang Mesopotamia, Sumeria, dan Semit, dan kerajaan Kus yang jauh, dan kemudian muncul Sudan modern. Sudan ini, modern sekarang ini. Tahun 2002 seorang sarjana menyarankan bahwa Nimrod dalam Alkitab terinspirasi oleh salah satu tokoh sejarah Mesopotamia secara eksklusif, Naram-Sin dari Akkad, cucu Sargon, dan upaya telah dilakukan oleh sarjana lain untuk menghubungkan inspirasi di balik Nimrod dengan satu atau dua raja Asyur, Akkadia atau Babilonia, atau dewa Asyur, Babilonia. Pada masa yang lebih baru setelah era Islam, tentu saja lelucon. Jadi gini, kutipan-kutipan dongeng yang dari Iran, Irak dimasukkan dalam Al-Quran. Jadi ini adalah cerita dongeng. Kenapa kok tiba-tiba Al-Quran mengambil cerita Abraham dibakar dengan api ada dalam Al-Quran? Dari situlah geli saya mendengarkan Al-Quran ini sebagai kitab suci yang katanya dari Allah pencipta langit dan bumi, yang tidak ada kaitannya dengan Abraham dalam Alkitab. Nah, yang memang cerita palsu yang dikembangkan di zaman itu didengar oleh Muhammad, dimasukkan dalam Al-Quran. Yang perlu di poin intinya, Nimrod sebagai raja yang kuat dan pemburu ulung disebutkan dalam kitab Kejadian. Abraham adalah tokoh penting dalam Alkitab Ibrani, disebut sebagai bapak orang beriman. Keterkaitannya, kitab Yobel menyebutkan bahwa Nimrod adalah leluhur Eber yang merupakan leluhur Abraham. Kalau di Quran Ibrahim.
Maka saya Saifuddin Ibrahim, karena ini nama Muslim. Jarak waktu antara Nimrod dan Abraham sangat jauh, dengan Nimrod hidup di masa sebelum banjir besar dan Abraham hidup ribuan tahun kemudian. Mungkinkah orang yang belum lahir dibakar oleh Nimrod? Kok ceritanya lucu? Sama juga dengan cerita bahwa kalau Raja Namruz yang disebut itu cerita dibakar dengan api, itu adalah cerita di dalam kitab Daniel. Daniel dengan cerita Abraham itu ratusan tahun lagi, abad kemudian, yaitu Mesah Abednego yang dibakar di zaman Nebukadnezar. Kalau memang itu ceritanya dikaitkan dengan kitab Daniel, apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Tiba-tiba kita kan nggak bisa mengerti dan mengejar itu bukunya si Donditan ini. Apakah benar begitu seorang rabi Yahudi melakukan tafsiran terhadap cerita Nimrod yang dikaitkan dengan Abraham? Sewaras-warasnya orang atau segila-gilanya orang Yahudi nggak mungkin berpendapat seperti yang disebutkan oleh Donditan. Kalau Rabi Yahudi itu seorang penafsir Alkitab yang baik. Karena harus jelas ayatnya. Abraham dan Nimrod tidak ditemukan sejaman. Coba, jangan hanya karena membela dongeng Quran lalu kamu kaitkan dengan tafsir Alkitab. Kalau ia benar, coba difoto. Lembar berapa? Buku apa? Pasti hanya komentar saja, bukan menafsirkan. Atau dikaitkan dengan cerita Islam. Karena hanya Quranlah yang menceritakan Abraham dibakar dengan api. Lain tidak ada. Kejadian 10 ayat 8-9, Kus memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Itu kitab Kejadian. Kejadian 10 ayat 9-18, ayat 26, ayat 29, Kejadian 14 ayat 18, ya, seorang pemburu gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Ereh, Akad, semuanya di tanah Siniar. Dan negeri itu ia pergi ke Asyur lalu mendirikan Niniwe, Rehobot Ir, Kalah, dan Resen di antara Niniwe dan Kalah. Itulah kota besar itu. Misraim memperanakan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim, orang Patrusim, orang Kasluhim, dan orang Kaftorim. Saifuddin Ibrahim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin. Kanaan memperanakan Sidon, anak sulungnya, dan Het, serta orang Yebusi, orang Amori, orang Girgasi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi. Aduh, panjang sekali ini. Jadi jauh setelah banjir bah, artinya semua penduduk bumi sudah habis, Abraham itu membawa 3 anaknya. Ya, Sem,
yang melahirkan orang Yahudi dan orang Arab. Maka bahasa mereka adalah bahasa Semitik dari anak Nuh yang naik kapal. Tapi cerita bahwa ada anak Abraham namanya Kanaan yang tenggelam di atas gunung. Di atas gunung kok tenggelam. Cerita Quran ini. Tetapi di dalam Alkitab tidak ada anak Abraham yang tenggelam. Sekali lagi, kalau Muhammad hidup sehari ini, saya telanjangin itu. Saya tarik jubahnya, saya pakaikan ke onta. Lebih pantas onta pakai jubah daripada Allah. Jadi keturunan Aram ialah Hul, Geter, dan Mas. Arpakshad memperanakan Sela, dan Selah memperanakan Eber. Nah, ketemu lagi kata Eber tadi. Leluhurnya Abraham. Bagi Eber lahir 2 anak laki-laki, namanya seorang ialah Pelek, sebab nama zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Yoktan memperanakan Almodad, Selef, Hazar, Mawet, dan Yerah, Ofir, Havila, Yoab. Itulah semuanya keturunan Yoktan. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Itulah keturunan Sem. Menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Itulah segala kaum anak-anak Nuh, menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirman Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah di tempat engkau berdiri itu, ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Makanya Israel Raya itu nggak usah diomongkan Palestina, itu tanah Israel. Tetapi hidup orang-orang Arab yang memang otaknya sengklek, kerjanya hanya ribut, tukang demo, teriak-teriak bubar, bubar katanya. Allah bubar, bubar. Gitu. Ayat 16, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Sekali lagi, Donditan, tunjukkan adakah ayat di dalam Alkitab, baik itu kitab orang Yahudi yang katanya kamu beda dengan kitabnya orang Kristen. Weh santri mata sipit, kalau ada ayat, entah dari mana Alkitab bisa kamu temukan. Kok kamu kerjamu hanya mendongkel Alkitab melulu, sedangkan Quranmu tidak kamu pelajari? Betapa memalukannya kamu ini. Ayo datang ke Amerika. Tiketmu saya bayar, akomodasi saya siapkan. Tadi saya live dengan Edis TV. Edis TV tadi di acara gereja 17 Agustus dan ulang tahun gereja IBC. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih semua yang sudah mengundang saya dan Edis TV tadi.
Pak Gembala, terima kasih ya. Ya, sudah kasih makan hari ini, sehingga saya sampai malam ini masih ada makanan yang dikasih oleh panitia tadi. Edis TV lebih banyak bersaksi. Ayo ke sini, debat dengan saya, Donitan. Saya siapkan tiket. Kamu 3 orang saja. Ya, 1 kerumu, 2 orang debat dengan saya dan Edis TV. Atau tambah lagi, saya bertiga dengan Sofiat Al-Hayat. Saya bertiga ya. Kamu juga bertiga, bawa ke sini. Saya siapkan tiket. Kalau untuk penginjilan, saya tidak takut kehilangan uang, rugi, apa saja. Semua dari Tuhan. Bahkan nyawa ini punya Tuhan Yesus. Kapan saja saya diambil, silakan. Tunjukkan saya bahwa Abraham dan Nimrod satu zaman di dalam Alkitab. Kalau kamu mengungkit bahwa itu tafsiran dari Rabi Yahudi, Rabi Yahudi itu adalah keledai. Sama dengan yang dikatakan Quran surat 62 ayat 6. Mathalul ladzina hummilut Taurat thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfar. Perumpamaan orang yang membawa Taurat di atas punggungnya sama dengan perumpamaan keledai bawa Alkitab. Sekali keledai tetap keledai, sekali mu'alaf tetap botol. Sebab siapa saja yang mu'alaf itu adalah masuk dalam jaringan botol, bodoh dan tolol. Dogitan. Tadi ketemu dengan Margatan juga ngomong tentang si itu tadi. Si Dogitang. Next. Menurut lu, kalau ini kitab resminya orang Yahudi, ada... Menurut Yahudi bukan dongeng. Nah. Menurut Kristen dongeng. Nah. Menurut Islam enggak juga. Enggak juga. Juga. Nah, gimana dong? Ya. Makanya, mereka yang dongeng. Ini saran, ini saya cuma saran. Kalau adopsi kitab orang, jangan cuma ayat-ayatnya doang yang diambil, tapi juga pemahamannya juga diambil, perspektifnya juga harus diambil, diikutin gitu. Okay. Nah ini kalau yang terjadi begini kan, yang terjadi adalah orang Kristen mengadopsi kitabnya orang Yahudi, menafsirkan kitab mereka menggunakan kacamata Kristen. Betul. Tuh. Nah ini harus digarisbawahi teman-teman ya, karena sering sekali Polycarpus, ya mohon maaf, saya katakan Polycarpus Kristen, itu selalu mengatakan ini orang Islam mengadopsi cerita dongeng gitu kan. Rupanya orang Yahudi mengimani juga, kan kacau gitu, malu gitu. Mayoritas pakai masker. Saya sejak awal, saya tampil apa adanya. Bahkan sampai muka saya tambah tua sekalipun, saya akan tetap seperti ini. Enggak akan mundur sedikit pun saya di dalam memberitakan Injil, memberitakan kebenaran, dan mengoreksi setiap pengajaran kalian. Bahkan 300 ayat itu akan saya bongkar terus. Kenapa dibongkar? Karena kitab suci Quranlah yang menghina Alkitab. Mengatakan Alkitab sudah dipalsukan oleh pendeta-pendeta. Jadi saya termasuk memalsukan Alkitab.
Sehingga tidak ada nama Muhammad di sana. Emang nggak ada nama Nabi kamu. Sebab kalau dia hidup sekarang ini, nonton YouTube saya, langsung kencing di celana. Dondetang. Kamu nggak takut ya berbohong itu ya? Takutlah sedikit. Takutlah pada hal-hal yang bisa dikejar, apalagi sekarang ini Alkitab bisa dibuka loh kapan saja. Jadi tantangan saya, dan baru saya yang menegur dia ini sebanyak yang saya buat. Ya kalau kalian mungkin tidak memahami lebih jauh tentang tidak jeli gitu. Saya jeli, oh ini orang ngawur ini. Bahwa Abraham dibakar dengan api oleh Namruz. Namruz itu bukan Nimrod. Nimrod dengan Abraham itu jauh masa hidupnya. Nggak ada itu cerita. Lalu Somad bilang bahwa kenapa wajib mematikan cecak itu. Karena cecak itu ikut meniup api ketika Abraham dibakar. Bagaimana bisa cecak niupin api sehingga menyala-nyala? Lalu nabimu bilang bahwa kita wajib untuk mematikan cecak, dapat pahala. Gimana matiin cecak dapat pahala? Cecak itu makan semut, nyamuk. Dia tangkap itu nyamuk, lalat yang kotor itu. Jadi cecak ini ikut memberikan andil untuk membangun kesehatan manusia. Kenapa? Satu, dia menangkap lalat dan nyamuk sehingga tidak kena malaria orang itu. Nabi kamu bilang bahwa pahala mematikan cecak. Tahu? Pokoknya saya bikin sumpit untuk nyumpit cecak yang nempel di dekat lampu. Jatuh, kena. Jatuhlah sumpit itu dengan cecak itu. Dan saya juga memberikan ini karet gelang yang disusun-susun, yang di ini 3-4 biji kemudian diikat, kemudian saya tembakkan ke cecak. Jatuh. Ada 3 cara saya mempermainkan cecak. Jadi saya kasih nasi dan ada remason itu, lalu disuruh makan. Begitu dia tangkap nasi itu, dia begini dilemparkan nasi ke dalam mulutnya itu. Karena dia tidak yang penting ada barang di dekat dia tidak melihat persis. Yang penting dia tangkap dulu. Ada yang bergerak itu. Itulah cecak. Kenapa saya mematikan cecak waktu itu, musuhan sama cecak? Ajaran Qur'annya. Quran ini benar-benar deh membuat saya susah hidup. Pokoknya lihat cecak, saya harus tangkap itu cecak. Aduh, ampun deh. Inilah lelucon awal kita untuk membantah si Donditan ini. Ya, ini telak dia ini, kena. Tuhan Yesus memberkati.